Pernah kepikiran gak sih apa coba hubungannya jalan tol baru, pabrik-pabrik canggih, sama kualitas hidup kita sehari-hari? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas nih 3 konsep besar. Pembangunan, revolusi industri, dan gimana caranya semua itu ujung-ujungnya nentuin kesejahteraan kita. Coba deh bayangin, kita lagi di jalan, terus lihat ada proyek gede, alat-alat berat lagi kerja ngebangun jalanan baru. Mungkin kita suka ngedumel dikit ya, aduh macet lagi nih. Tapi kan di sisi lain kita juga mikir, wah asyik, bentar lagi perjalanan bisa lebih cepat. Nah, pemandangan kayak gitu tuh ternyata lebih dari sekedar proyek bangun-bangun biasa loh. Betul banget. Apa yang kita lihat itu, yaitulah wujud nyata dari sebuah konsep besar namanya pembangunan yang lagi beraksi. Oke, jadi apa sih sebenarnya pembangunan itu? Ternyata ini bukan cuma soal bangun gedung atau bikin jalan loh, ada tujuan yang jauh lebih besar dan mendalam di baliknya. Kata kuncinya di sini itu sadar dan terencana. Jadi pembangunan itu bukan asal-asalan. Dan ini bukan cuma soal yang kelihatan mata aja ya, kayak bangunan fisik gitu. Tapi juga mencakup hal-hal penting lain, misalnya ningkatin mutu pendidikan atau layanan kesehatan. Intinya cuma satu kok, semua usaha ini tujuannya ya buat bikin hidup kita semua jadi lebih baik, lebih sejahtera. Nah, cara merencanakan pembangunan itu ada 2 model utama. Yang pertama namanya top down. Ini ibaratnya resep dari atas, dari pemerintah. Pemerintah yang nentuin semuanya. Risikonya apa? Ya bisa jadi programnya nggak nyambung sama kebutuhan kita di lapangan. Nah, lawannya adalah bottom up. Ini kebalikannya. Masyarakat diajak ngobrol dari awal. Jadi warga tuh merasa, ini proyek kita bareng-bareng. Dan hasilnya pembangunannya jadi jauh lebih tepat sasaran. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget. Kita bakal ngomongin mesin pendorong super kuat di balik cepatnya pembangunan. Apa itu? Revolusi industri. Kalau kita lihat nih, sejarahnya tuh ada 4 gelombang revolusi besar. Dulu banget, mulainya dari penemuan mesin uap. Terus masuk ke era listrik yang bikin kita bisa produksi barang secara massal. Lanjut lagi ke era komputer dan otomatisasi. Dan sekarang kita ada di era 4.0, di mana-mana ada AI, semua terhubung ke internet. Nah, setiap lompatan ini benar-benar ngubah total cara kita hidup dan kerja. Dan yang pasti, bikin kemampuan kita buat membangun jadi makin ngebut. Oke, kita udah ngomongin pembangunan, teknologi canggih. Terus pertanyaannya, buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhirnya? Jawabannya sebenarnya simpel banget, tapi juga paling penting. Kesejahteraan kita sebagai manusia. Dan ngomong-ngomong kesejahteraan, ini bukan cuma soal punya banyak uang ya, jauh lebih dari itu. Ini soal kondisi di mana kebutuhan kita, baik itu materi, batin, bahkan sosial, semuanya terpenuhi. Gampangnya gini deh, kita bisa hidup dengan layak, ngerasa aman, dan punya kesempatan buat ngembangin diri kita. Itu intinya. Tapi kan pertanyaannya jadi gini, gimana cara ngukur sesuatu yang abstrak banget kayak kesejahteraan? Kalau ngukur panjang jalan tol kan gampang ya, tinggal pakai meteran. Nah, kalau ngukur kualitas hidup, ternyata ada alatnya loh. Salah satu yang paling penting itu namanya Indeks Pembangunan Manusia, atau sering disingkat IPM. Nah, yang keren dari IPM ini, dia nggak cuma ngelihat duitnya aja. Ada 3 hal utama yang diukur. Pertama, kesehatan. Dilihat dari seberapa panjang harapan hidup warganya. Kedua, pengetahuan. Dilihat dari berapa lama rata-rata orang sekolah. Dan ketiga, baru deh standar hidup. Dilihat dari daya beli masyarakatnya. Jadi ini benar-benar gambaran kemajuan yang lengkap. Biar kebayang, nih contoh nyatanya. Di tahun 2021, rata-rata harapan hidup orang Indonesia itu mencapai 73,6 tahun. Angka ini bukan sekedar statistik loh. Ini bukti konkret kalau pembangunan, misalnya fasilitas kesehatan yang makin bagus, gizi yang lebih baik, itu beneran ngaruh langsung ke kualitas dan panjangnya hidup kita. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Yuk kita lihat gimana semua yang kita bahas tadi itu nyambung ke dunia kita sekarang ini, lengkap dengan segala peluang dan juga tantangannya. Revolusi industri 4.0 ini sering disebut kayak pedang bermata dua. Kenapa? Ya, di satu sisi peluangnya luar biasa banget. Semuanya jadi lebih efisien, kita gampang terhubung. Tapi di sisi lainnya ada tantangan yang nggak main-main. Misalnya banyak pekerjaan yang mungkin hilang digantiin mesin, dan ada juga risiko kesenjangan sosial yang makin lebar. Dan disinilah intinya, mau kita bangun jembatan super megah, atau bikin AI yang paling canggih sekalipun, pertanyaannya harus selalu kembali ke sini. Apakah ini bikin hidup manusia jadi lebih baik? Masyarakatnya dilibatin nggak?
Kita harus ingat terus, pembangunan dan teknologi itu cuma alat. Tujuan utamanya ya kita, manusianya. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di tengah gempuran teknologi yang makin kenceng ini, gimana caranya kita bisa mastiin kalau setiap inovasi dan kemajuan itu benar-benar ngebangun kesejahteraan kita bersama, bukan malah merusaknya? Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.